dengan bahwa apakah benar sih Jessica ini adalah pelakunya, kan itu kan problemnya. Dan memang beberapa kejanggalan petunjuk-petunjuk yang mungkin ya, dan Pak Otto itu memang senior lawyer yang hebat ya buat saya ya, karena sampai detik ini pun masih berusaha mencari keadilan. Ya tadi dibilang bahwa adanya suatu tindak pidana yang dinyatakan dia bersalah, terus dihukum seberat itu 20 tahun penjara. Artinya sudah memenuhi unsur pidananya kan gitu. Ya, tapi alat buktinya, kalau kita lihat alat buktinya adalah yang dimaksud dengan sianidanya itu apakah ada sianidanya kan gitu kan? Tidak ada kan ya. Nah, waktu dimasukkannya apakah benar-benar terlihat dari sisi itu? Nah, itu yang kita masih bertanya-tanya. Bukan saya aja tapi semua orang pun di media pun bertanya. Bang Otto nggak diem. Bang Otto punya bukti-bukti petunjuk yang bisa akan dibuka nantinya kan gitu. Dan tim lawyer pun semua membentuk suatu perkumpulan untuk membantu Jessica. Cumi Lovers, upaya menegakkan dan mencari keadilan masih menjadi persoalan pelik dan rumit. Salah satu contoh paling nyata ruwetnya persoalan hukum adalah kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso. Dan Cumi Visit sudah menghadirkan banyak pakar dan praktisi untuk mengulik polemik seputar kasus ini. Dan saat ini, satu lagi praktisi hukum yang akan membedah dan mengurai keruwetan kasus Jessica Kumala Wongso. Bagaimana perspektif hukum beliau melihat polemik dan kontroversi kasus kopi sianida ini yang terus menjadi sorotan publik. Mari kita bedah semuanya bersama tamu Cumi Visit, seorang pengacara handal dan praktisi hukum, Bang Tommy Triyunanto. Yes, Bang Tommy, apa kabar? Baik. Terima kasih, Ista. Gimana, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Ya, kegiatan apa Bang sekarang Bang? Masih beracara, masih sidang, masih mengawal kasus-kasus yang ya banyak pidana ya khususnya. Kayak cukup menantang ya kalau pidana. Ya benar ya. Bang Tommy, ini kembali lagi ya. Rekan pengacara Abang, Pak Otto Hasibuan CS ya, kan terus bergerak nih. Ya. Memperjuangkan pembebasan seorang gadis Jessica Kumala Wongso ini, ya. Nah, sebagai pakar dan praktisi hukum, gimana sih Bang melihat proses hukum yang sedang digerakkan oleh Bang Otto sendiri? Ya, saya rasa Bang Otto Hasibuan tuh saya lihat cukup, pertama yang paling utama adalah beliau sangat sabar ya dengan menghadapi kasus ini, kasus yang pelik ya, yang artinya sudah diputuskan, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi bisa dilihat bahwa masyarakat ini antusias sekali dengan bahwa apakah benar sih Jessica ini adalah pelakunya, kan itu kan problemnya. Dan memang beberapa kejanggalan petunjuk-petunjuk yang mungkin ya, dan Pak Otto itu memang senior lawyer yang hebat ya buat saya ya, karena sampai detik ini pun masih berusaha mencari keadilan, karena keadilan tidak cuman ya kepada hakim yang mulia, tetapi kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini kita lihat putusan yang sudah jalan 20 tahun ya, dari 2016 sampai detik ini, itu cukup lama dan cukup juga banyak menyita tenaga, energi, sehingga saya rasa di era yang sekarang ini, era demokratis, nah adanya aliansi ataupun gabungan dari lawyer-lawyer yang bisa membantu untuk Bang Otto sendiri, sehingga ini bisa semakin clear bahwa petunjuk-petunjuk itu apakah yang tadi dibilang fakta bukti ataupun di dalam pasal 184 apakah sudah terpenuhi unsurnya, atau ada hal-hal lain yang bisa dinaikin itu kan untuk bisa dijadikan
pertimbangan-pertimbangan tentunya kan begitu. Walaupun sudah mempunyai kekuatan hukum, begitu. Kalau di dalam undang-undang kan bisa mengajukan PK, adanya novum baru, adanya temuan baru, iya, sehingga itu bisa. Iya, karena katanya ada bukti-bukti baru lagi dan ada permintaan maaf apa tuh, Mas Tommy? Iya, kalau saya melihat ya, mungkin di media TV udah lihat bahwa adanya permintaan maaf dari ayah Mirna ya, Edi Solihin, ya kan, Edi Darmawan Solihin ya. Kita lihat di sini juga cukup kita melihat cukup agak sedikit unik juga ya. Posisi yang sekarang sedang kita mau membuka sebuah tabir ini, terus tiba-tiba dia minta maaf, padahal waktu itu memang dia menggebu-gebu kan. Iya, benar. Kalau lihat di media tuh menggebu-gebu, ya kan. Tapi mungkin Bang Otto itu hebat, dia memberikan maaf, tapi tetap kita melihat dari hukum sosial dan sekarang kita melihat bahwa masyarakat yang paling penting adalah bahwa melihat bahwa ada unsur baru dan memang bentuk-bentuk yang belum dinaikin, itu boleh-boleh saja untuk kita lakukan upaya-upaya itu tadi, gitu. Mudah-mudahan ini akan kebuka ya tabirnya ya. Kayak semakin hari semakin panas ya beritanya ini ya, selain Pilpres ya, Jessica ini terus dan terus nggak ya. Selesai ya, belum iya, selesai tidak ya? selesai. Makanya kalau saya pikir sendiri, di mana goalsnya nanti ya? Tapi kayak sepertinya akan terus gitu ya. Terus, ya. Iya. Oke, Mas Tommy, kembali lagi ya. Mas Tommy pasti mengikuti prosesnya ya. Iya. Sejauh ini ada nggak sih kekuatan baru yang dimiliki ya oleh Pak Otto untuk mencapai pembebasan Jessica? Iya. Tentunya adanya novum, bukti-bukti baru itu yang paling utama, ya kan? Paling utama itu adalah bukti baru dan adanya petunjuk-petunjuk kan di dalam alat bukti sah itu juga petunjuk tuh menjadi bagian kan. Nah, apakah sudah memenuhi unsur itu kan gitu? Walaupun sekarang ini kita lagi berupaya menguji unsur itu apakah bisa untuk dinaikin kan gitu. Makanya perlunya aliansi gabungan lawyer-lawyer yang akan membantu Jessica ini ya cukup bagus lah. Dan yang paling terpenting adalah ya keadilan itu akan memberikan suatu jalannya sendiri ya. Kita bikin suatu hari ini mungkin belum ketemu, tapi di lain waktu pasti akan ketemu ya. Terus digali terus gitu ya Mas? Iya, sampai menemukan ujungnya adalah keadilan. Disitulah, iya. Harus adil-adilnya. Adilnya. Tapi mau sampai kapan? Kalau saya sendiri pribadi ya, seperti tidak ada goalsnya ya. Padahal ya hanya karena satu, adanya film dokumenter Ice Cold itu muncul lagi lah ini. Itu adalah film yang pionir ya untuk memberikan suatu jawaban atau memberikan suatu tabir tadi, itu bisa kebuka kan. Iya, gitu. Padahal yang selama ini mungkin belum terbuka, kira itu film Ice Cold. Iya, Ice Cold. Iya kan, Jessica. Iya. Itu bisa menjadikan terang benderang kasus ini kan gitu. Iya, jadi ada konflik baru dan polemik baru yang akan ditunjukkan lah, yang akan dipertunjukkan ke masyarakat ini, supaya netizen pun juga mungkin ya nggak simpang siur ya beritanya, Mas Tom ya. Betul. Ya. Mas, beberapa kejanggalan nih ya yang sudah terungkap ya, tapi di pihak yang terkait seperti hakim, jaksa dan penyidik ya, yang dulu menangani kasus ini, kok pada diam sih? Nah, secara hukum apa artinya ini? Kenapa pada silent semuanya? Iya, kalau kita melihat dari normatif hukum ya, normatif hukum itu berdasarkan dari proses penyelidikan, penyidikan, terus pelimpahan di berkas di kejaksaan, itu kan sudah memenuhi unsur sebenarnya, karena diuji kan di situ. Nah, disitulah yang harus dilihat, karena waktu itu kita kan belum tahu apakah posisinya sudah benar-benar lengkap dengan berita acara, pemeriksaan, alat buktinya sudah cukup, terus langsung dilimpahkan sehingga itu bisa dipersidangkan. Di sidang juga tuh dituntut sampai 20 tahun penjara. Benar. Itu kan harus diuji juga
Nah itu kan memang waktu dulu, memang Bang Oto itu udah cukup menguji itu. Berkali-kali dia meminta permohonan, tapi kan ditolak. Eksepsi pun ditolak, ya kan. Nah itulah yang mentok buat Bang Oto waktu itu. Nah mungkin disinilah waktunya, mungkin kalau ada sesuatu hal yang kira-kira bisa dibuka dan memang itu bisa dipertanggungjawabkan, saya rasa ini cukup baik lah buat saya untuk bisa membuka tabir tadi. Yakin saya pasti bisa. Semoga saja hakim benar-benar menyikapinya ini dengan baik sebaik-baiknya ya. Iya, itu harus begitu karena nggak ada kekuatan tertinggi. Tadi saya bilang bahwa hakim itu adalah pengganti Tuhan yang Maha Esa sebenarnya. Tetapi apabila itu juga tidak menjadikan suatu keadilan, maka harus kemana lagi dia meminta, kan begitu. Harus ada ujungnya di sini kan gitu. Kasihan kan orang dihukum orang kalau memang dia tidak bersalah, tidak melakukan kan begitu. Ironisnya, salah satu hakim ya justru dilaporkan oleh pihak Bang Oto. Iya. Ya. Kok bisa sih Bang seperti itu Bang? Ya mungkin adanya ketidakpuasan terhadap keadilan ataupun ketidaktransparannya kan mungkin di situ. Kita boleh-boleh aja karena kita praktisi hukum, kita kalau mempunyai hakim yang tidak tidak sesuai dengan tidak jujur dan adil ya. Itu pasti kita minta ganti boleh atau kita laporkan kasus ini. Gitu. Tapi secara pribadi ya Mas Tommy, berdasarkan disiplinnya ilmu dan profesi yang Mas Tommy miliki ya, menurut Mas Tommy sendiri nih, apa sih hal yang janggal di dalam kasus ini? Menurut pribadi Mas Tommy sendiri, bukan universal ya, menurut pribadi Mas Tommy sendiri. Ya kalau saya normal aja dan normatif ya, semua orang juga sudah lihat ya. Ya tadi dibilang bahwa adanya suatu tindak pidana yang dinyatakan dia bersalah, terus dihukum seberat itu 20 tahun penjara, artinya sudah memenuhi unsur pidananya kan gitu. Tapi alat buktinya, kalau kita lihat alat buktinya adalah yang dimaksud dengan sianidanya itu apakah ada sianidanya kan gitu kan? Tidak ada kan ya. Nah waktu dimasukkannya apakah benar-benar terlihat dari sisi itu? Nah itu yang kita masih bertanya-tanya, bukan saya aja tapi semua orang pun di media pun bertanya, itu yang paling kuat. Gitu. Tapi memang benar tidak ada otopsi, tidak ada ya? Ya waktu itu tidak ada otopsi, memang tidak mau dari pihak keluarga untuk diotopsi kan begitu. Makanya kita lihat apakah ada kejanggalan apa sih, apakah sudah sekian lama dari 2016 sampai sekarang ini apakah harus diulang lagi kan? 2016. Iya 2016 sampai sekarang kan sudah masuk berapa tahun tuh terungkap lagi. Saya bicara masalah normatif ya. Kalau normatif hukum acara peradilan itu sudah dijalankan dan sudah ada putusan, mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya sudah tidak bisa lagi di ibaratnya ada upaya-upaya lain kecuali tadi adanya PK. Ya peninjauan kembali. Nah dari PK itulah apakah bisa gitu loh masuk ke situ. Tapi kan sekarang ini semua pakar hukum sudah jelas-jelas bersama-sama melakukan upaya membela Jessica dengan cara tadi dia punya petunjuk-petunjuk, bukti-bukti yang harus disampaikan ini. Apakah hakim ini sudah menjalankan suatu pekerjaannya dengan baik atau perlu diuji lagi tadi saya bilang, perlu diuji lagi atau seperti apa? Nah inilah yang sulit karena kekuatan hukum tetap itu harus dijalankan. Ya, oke. Mas Tom, tapi semua kan sudah bergerak nih ya, sudah bergerak. Tapi aparat hukum seolah seperti tutup telinga, ya. Sebenarnya di mana sih sumbatannya itu di mana sih? Ya hulu ke hilir, dari hulu penyidik. Maksudnya hulu ke hilir? Dari hulunya itu adalah pihak kepolisian, hilirnya adalah hakim yang memutuskan kan begitu. Nah hulu ke hilir inilah yang membentuk suatu normatif tadi, normatif peradilan dari mulai penyelidikan, penyidikan, penyerahan bukti, tersangka, terus diuji lagi di persidangan, adanya proses di sidang dan lain-lain sampai terakhir kan begitu. Nah itulah yang harus kita lihat nih. Makanya mungkin di dalam aliansi hukum perkumpulan hukum yang membantu Bang Oto ini bisa melihat itu, menguji itu. Nah itu
udah memenuhi belum unsurnya, kan seperti itu. Kalau saya melihat dari segi normatif ya, hukum ya, karena hukum yang sudah dibentuk bahkan sudah putus tuh baru punya kekuatan hukum, harusnya kan begitu. Tapi ternyata ada bukti, ya boleh aja, ayo kita ungkap. Apalagi sekarang kan masyarakat ini mempunyai kekuatan hukum lebih tinggi daripada peradilan. Harusnya kan dia harus tahu bahwa ini masyarakat yang akan menilai ini. Iya, benar. Nah inilah yang perlu yang seperti ini. Tapi masyarakat itu kembali lagi ke masyarakat, Mas Tommy. Ya. Masyarakat kadang kan hanya melihat judulnya saja, tidak tahu menahu. Nah itu dia tuh yang memberatkan juga, benar nggak sih ya? Iya betul. Ya mungkin itulah adanya polemik-polemik lah yang membentukkan itu. Gitu. Ya saya rasa memang itulah yang paling kuat untuk memberikan suatu impact kepada masyarakat ya. Ya. Mas, apakah keadilan dan peradilan itu ya harus dibatasi dalam maksudnya Mas Visa dalam urusan normatif saja? Normatif itu kan aturan, Mbak. Ya. Aturan hukum yang sudah dibentuk. Tapi kan semua itu yang menjalankan adalah orang ataupun personal dan semua pejabat-pejabat lah yang dalam proses peradilan. Ya, artinya mereka juga ada penegak hukum. Nah, itulah yang harus kita lihat. Apakah yang tadi saya bilang normatif, apakah sudah menjalankan tugasnya dengan secara benar, atau apakah dia kan juga manusia. Nah, itulah yang harus kita lihat. Makanya tadi saya bilang, ini Bang Oto nggak diem. Bang Oto punya bukti-bukti petunjuk yang bisa akan dibuka nantinya kan gitu. Dan tim lawyer pun semua membentuk suatu perkumpulan untuk membantu Jessica. Nah di sini kita melihat nih, ini bagus sekali. Menurut saya zaman demokrasi yang sekarang ini harus kita tegakkan. Karena apa? Karena udah nggak zamannya lagi membentuk suatu aturan yang sudah dibentuk, terus kita menentukan bahwa kita sampai bertanya-tanya, kok ini bisa sih menjadi tersangka 20 tahun penjara? Ya, 20 tahun apakah penjara. Unsurnya kan kita lihat sama-sama nih. Unsur pidananya di mana? Apa sudah yakin 100% memenuhi unsur itu? Kayak seperti transparan ya Mas Tommy, abu-abu ya? Iya, makanya kan sekarang nih makanya semua tuh keadilan itu membentuk jalan. Keadilan itu membentuk jalan. Dia hari ini belum menemukan keadilan, tapi suatu saat kita melihat bahwa adanya suatu petunjuk atau ada suatu masyarakat yang akan menilai itu kan akan membentuk itu, mencari jalannya untuk mencari adil itu tadi. Itulah keadilan. Ya, benar. Saya rasa cukup bagus itu sekarang ini. Ya, Mas Tommy ini kan sebagai pengacara ya, pernah nggak sih mengalami kasus seperti ini dan keputusan hakim yang diragukan, tapi terpaksa dijalani karena sudah ingkrah? Gimana tuh Mas? Ada beberapa kasus yang saya alamin sama halnya seperti ini gitu ya, seperti ini mungkin ya. Ya sudah mempunyai kekuatan hukum, dia tidak banding, tidak melakukan upaya-upaya, dia tidak melakukan upaya-upaya, akhirnya dituntut seberat mungkin dan sebenarnya tidak patut juga kan, maksudnya dengan dia melakukan tindak pidana seperti itu dia harus dihukum lama gitu loh. Ya, misalnya 20 tahun gitu kan. Ya saya pernah ngalamin itu. Akhirnya kita mengajukan upaya-upaya tadi. Adanya upaya banding, kasasi, kita upaya itu sampai PK. Kita lakukan karena harus ada upaya itu dan memang ya tadi saya bilang penegakan hukum semua kan manusia. Dia mempunyai nurani, punya cara. Ya mungkin kita sebagai praktisi hukum harus memberikan suatu analisa dan kepastian hukum bahwa ini sebenarnya layak tidak untuk dihukum seberat itu. Karena ya kita sebagai praktisi hukum, manusia itu kan melakukan kesalahannya. Tapi Mas, kan aku harus ada hukumannya. Aku potong dulu sebentar. Kenapa nggak dari dulu? Pada waktu 2016, semua pengacara atau lawyer apapun itu, maksudnya rame, ya. Kenapa baru sekarang? Ya, inilah tadi saya bilang, zaman itu berubah dengan waktu dan
Sekarang kan pada betul. berlomba untuk membela seorang Jessica Wongso ini. Kenapa pada tahun 2016 itu tidak? Kayaknya menurut saya sepi-sepi aja ya. Tapi sekarang pada bicara Jessica Wongso dan kenapa seperti itu, Mas? Ya, boleh ya aku tanya itu ya? Ya, boleh. Ya. Karena kan kalau kita melihat tahun 2016 yang lalu dengan tahun ini, siapapun, ya tadi saya bilang penegak hukum manusia, punya cara, punya kebijakan, punya kepentingan, apapun itu caranya, ya kita nggak pernah tahu itu. Yang akan dibuka nanti adalah keadilan, kan gitu. Bahwa keadilan itu belum dapat sampai sekarang, kan gitu kan. Kemarin 2016 kenapa nggak diupaya? Udah dilakukan upaya, udah. Bang Otto nggak diem aja, saya tahu banget. Karena di 2016 Bang Otto tetap melakukan upaya segimana rupa, bagaimana caranya, berdaya upaya sampai menggedor hakim dan lain-lainnya, tapi tertutup. Itulah yang saya bilang, inilah yang sampai detik ini belum terima keadilan. Sampai mungkin kalau saya jadi Bang Otto memang saya nggak bisa tidur. Karena apa? Kok saya ini kan menjelaskan normatif hukum, fakta, semua sudah saya jelaskan, sudah saya sampaikan, tapi belum juga dikabulkan sama majelis, kan gitu. Iya, benar. Majelis yang mengabulkan itu. Nah itu tadi saya bilang, majelis hakim itu adalah pengganti Tuhan Yang Maha Esa, saya bilang. Iya, benar. Iya kan? Karena Tuhan, dia bertanggung jawab kepada Tuhannya. Karena kan kalau memang dia melakukan suatu pelanggaran yang sifatnya adalah berat sebelah ataupun membela yang orang, atau orang tidak salah diberatkan, dia akan bertanggung jawab sama yang di atas nanti. Iya. Gitu. Itu pasti. Itu pasti. Mas Tommy. Tapi Mas, dalam kasus Jessica ini ya, keputusan hakim ya kan mungkin diragukan ya. Kini diragukan. Publik tidak merasa ada keadilan di dalam keputusan tersebut. Ya. Nah, tapi sejauh ini belum terlihat novum atau bukti baru yang bisa menganulir keputusan itu. Nah, lantas akankah upaya membebaskan Jessica ini berbuah hasil atau? Iya, kalau kita sebagai praktisi hukum membela sesuatu hal yang sudah putus itu kan harus, yang tadi saya tadi ungkapkan bahwa adanya suatu petunjuk baru. Kalau tidak ada petunjuk baru maka sulit kalau menurut saya, karena tidak ada hal-hal yang perlu dinaikin atau menguji lagi gitu kan, mengulang lagi, terus peradilan kita mau gimana? Padahal sudah ingkrah kan begitu. Nah inilah yang harus kita dalami, bagaimana proses hukum kemarin tahun 2016 sampai detik ini. Nah itulah Bang Otto dan tim lawyer ya, kita membentuk suatu tim yang tentunya pasti ada alasan-alasan yang memperkuat itu untuk membela Jessica, itu udah pasti. Nah itulah nanti coba kita lihat apa saja yang bisa membela Jessica, fakta-faktanya atau diujinya lagi atau bagaimana. Nah itulah begitu. Oke. Gini Mas Tommy, semua kan udah dibuka nih ya, sudah terbuka, sangat-sangat terbuka sekali dengan terang-terangan ya. Mas Tommy yakin nggak bisa dibebaskan? Pribadi Mas Tommy sendiri, yakin nggak sih menurut pribadi Mas Tommy? Segala sesuatu yang bersifat dasar, mempunyai dasar, artinya mempunyai dasar atas keadilan tadi saya bilang. Saya rasa nggak ada yang nggak mungkin. Semua itu pasti mungkin aja. Kalau sudah masyarakat yang turun, nggak ada yang nggak mungkin. Karena kan ini menyangkut masalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah itu dalam undang-undang kan kita bicara. Kemanusiaan adil dan beradab, kadarullah Allah ya. Iya, semua tuh bisa aja. Bisa, saya bilang bisa. Ya tadi saya bilang harus ada dasar tadi. Dan juga masyarakat animonya cukup kuat, memang berdampaknya cukup kuat, ya apa yang nggak bisa. Gitu. Ya benar-benar. Tapi Mas, yakin nggak sih di pihak penegak hukum pihak hukum ini menerima dengan hati yang legowo ya prosesnya dari semua ini? Ya kalau sudah viral ataupun masyarakat yang turun
dasar-dasarnya kita sudah jelaskan semua, masyarakat kan bakal menilai semua kan gitu. Inilah yang saya bilang, kalau sudah artinya sudah mempunyai kekuatan apa ya, kekuatan yang sifatnya adalah masyarakat yang kita melihat bahwa masyarakat yang pintar, dan sekarang udah bukan buta hukum kan. Makanya coba kita lihat aja semua itu berproses kan, nggak bisa langsung karena memang harus ada dasar tadi. Karena prosesnya itu prosesnya panjang. Sangat panjang karena sekali. Kalau udah bicara hukum, apalagi aliansi lawyer berkekuatan banyak, sehingga mereka sudah paham tentang hukum. Nah, dasar-dasarnya kuat untuk mengajukan lagi agar bisa membela Jessica. Saya rasa apa yang nggak mungkin kan tadi saya bilang. Ya, benar. Mas, lanjut ke pertanyaannya ya. Kasus Jessica ini ya menjadi pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi penegakan hukum di negeri ini. Oke. Jadi menurut Mas Tommy nih, pelajaran apa sih yang dipetik, yang lebih tepatnya digarisbawahi? Iya, artinya seorang penegak hukum melaksanakan tugasnya berdasarkan fakta yang cukup, sehingga di dalam peradilan itu mempunyai mempunyai hasil akhir daripada putusan yang benar-benar sesuai dengan apa yang dia perbuat. Begitu. Memang dia melakukan, ya dia harus dihukum. Tapi kalau dia tidak melakukan, ya jangan dihukum. Kan kasihan orang kan, nggak melakukan pembunuhan dia dihukum gitu kan. Gitu. Jadi memang tadi saya bilang undang-undang itu dibuatkan untuk diatur di dalam penegakan hukum untuk dilakukan. Tapi kalau sudah tidak melakukannya dengan baik, maka dari proses hulu ke hilir ini pasti hasilnya juga tidak baik kan begitu. Makanya jadi overall ya dari semuanya ini memang harus menuju keadilan yang seadil-adilnya. Betul. Meskipun dengan perjalanan prosesnya yang mungkin panjang. Ya. Dan pasti akan panjang. Ya. Akan bisa bertahun-tahun sampai tahun depan pun juga mungkin nggak akan selesai. Apa tiba-tiba hilang aja itu juga bisa. Buktinya 2016 sampai sekarang juga hilang. Dia muncul karena apa? Karena ada dokumenter film Ice Cold. Benar nggak? Iya. Dan opini publik itu penting. Opini publik ya. Kembali lagi ya sebagai pengacara nih ya. Mas Tommy yang ingin keadilan dan kebenaran yang tegak dong ya di negeri ini. Ya, ada nggak sih kontribusi pikiran dari Mas Tommy untuk Pak Otto agar proses yang sedang mereka jalankan sekarang bisa mencapai hasil yang sangat maksimal dan mungkin membahagiakan? Ya, Bang Otto itu ya lawyer yang cukup senior yang saya juga tahu bahwa nggak diam saja yang saya tadi bilang. Saya yakin sekali bahwa yang tadi keadilan itu bakalan membentuk jalannya, membentuk caranya sendiri untuk meraih itu. Jadi nggak mungkin sesuatu hal yang sudah ya seorang penegak hukum apalagi pengacara yang senior sudah melihat bahwa ini adalah tidak adil menurut penegak hukum ya. Kita semua juga melihat. Saya rasa kita sama-sama membentuk peradilan, membentuk bersama-sama untuk mencari keadilan itu yang paling terpenting. Karena selama itu belum didapatkan, tidak akan bisa selesai dan makanya itu ya. Dan ini menjadi pertanyaan besar kan. Benar. Mungkin jalannya ya adanya Ice Cold itu tadi menjadi yang di Netflix itu menjadi animonya cukup tinggi sehingga itu terbuka lagi. Karena nilai opini publik itu cukup kuat ya. Mas, aku mau tanya juga nih ya. Kasus ini bisa jadi presiden ya. Baik dan buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Ya. Pengacara sekelas Otto Hasibuan saja itu sepertinya tidak didengarkan suaranya loh. Ini menurut saya. Apa sih yang harus dilakukan Mas Tommy sendiri? Ya kalau saya lihat masalah kasus yang cukup fenomenal dan cukup kuat sekali animonya buat masyarakat. Benar.
Saya rasa ini sangat penting karena menyangkut masalah keadilan tadi yang saya bilang. Tapi kan peradilan di Indonesia yang saya bilang masih harus diuji lagi, itulah sama-sama kita bergerak. Apakah ini sudah cukup atau perlu diuji lagi? Kan begitu. Tapi kan Bang Otto aja yang senior saja sudah melakukan upaya yang cukup baik. Makanya dia nggak bisa sendiri. Banyak lawyer-lawyer yang ngebantu terhadap itu. Untuk bisa, apakah nanti publik yang akan membuat ini menjadi terang, ataukah harus turun lagi ngeredup gitu loh. Kan begitu. Makanya tadi saya bilang, untuk membentuk adanya lawyer-lawyer yang penegak hukum yang bersatu untuk membela Jessica, berdasarkan dasar-dasar tadi saya bilang, dasar-dasar yang cukup kuat untuk melakukan upaya tadi membela Jessica, ayo sama-sama naikin ke permukaan, tampilkan ke masyarakat. Bagaimana teknisnya, bagaimana caranya mereka dari proses peradilan sampai ujung gitu loh. Mulai dari penyidik sampai ke hakim. Kan begitu. Apakah sudah benar melakukan proses itu atau perlu lagi diujikan, kita nggak tahu nih dalam proses ini. Kan begitu. Sedangkan ini udah ingkrah kan begitu. Iya, sudah sangat-sangat ikhlas sekali, sudah benar-benar melakukan hukuman 20 tahun di dalam penjara, dan konon katanya juga di sel tikus. Itu apakah benar? Aku pengen ngerti. Kalau masalah di sel tikus, saya melihat ya, belum lihat di media ya, tapi kan saya juga tidak tahu ya maksudnya apakah itu benar ataukah cuman rumor aja kan gitu. Ya mungkin waktu pertama-tama kali kan cukup menyita perhatian publik yang benar-benar kuat tuh waktu 2016, mungkin saja bisa. Tapi sekarang ini kan udah nggak bisa begitu. Dan mungkin bagaimana pesan ke masyarakat, Mas Tommy, untuk menyingkapi kasus Jessica kopi cyanida ini kepada masyarakat Indonesia? Ya, untuk masyarakat Indonesia, saya rasa kita sama-sama ya, masyarakat Indonesia sama-sama melihat bahwa pakar-pakar hukum di Indonesia ini cukup bijaksana, cukup memberikan suatu impact yang baik, suatu saat nanti keadilan itu pasti akan ada, atau mungkin cara-cara yang akan membentuk keadilan itu sehingga masyarakat ini yang akan mendukung, kan begitu. Tugasnya penegak hukum adalah membentuk suatu dasar tadi, alasan, dasar, apapun yang itu yang disampaikan nanti ke presiden kan tentunya kan begitu. Ya itu harus dibentuk dulu tim itu sehingga ini menjadi dasar yang kuat gitu loh. Karena ini sudah membentuk putusan yang cukup kuat, cukup punya kekuatan. Nah ini ada lagi dasarnya. Ya harus ada dasarnya. Nggak bisa melulu karena masyarakat kuat karena ada masyarakat bilang wah ini nggak salah, mana harus ada bukti kan semua. Nah kita juga akan memberikan fakta begitu. Benar. Karena keadilan itu tadi faktanya nih begini kan gitu. Dan harus terus maju dan harus. Saya rasa Bang Otto tetap semangat. Untuk mungkin kalau Bang Otto melihat ini. Horas Bang Otto. Tetap semangat, jangan kendor, lakukan menurut norma hukum yang sudah kita jalankan. Nah, apakah itu berjalan atau mungkin kita perlu uji lagi atau seperti apa nanti aliansi hukum, perkumpulan hukum yang akan penegak hukum yang akan membela Jessica yang akan memberikan suatu alasan-alasan yang kuat nanti untuk bisa menuju keadilan ya. Dengan seadil-adilnya ya. Iya. Ya, oke. Terima kasih untuk Bang Tommy sudah mampir ke Cumi Visit. Ya. Terima kasih. Semoga Bang Tommy sukses untuk dan berjalan lancar ya dengan adanya polemik dengan kopi cyanida Jessica Wongso ini bersama grup ya, benarkah? Grup. Ya, grup. Oke, Cumi Lovers, demikian perbincangan hangat saya dengan Mas Tommy. Semoga bermanfaat bagi Cumi Lovers dimanapun berada. Langit boleh runtuh, tapi keadilan dan kebenaran harus ditegakkan. Dalam falsafah hukum, lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah
daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Saya Fisa Putri, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa saksikan Cumi Visit setiap pukul 18.00 dan channel YouTube cumi-cumi.com. Jangan lupa like and comment and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.